Coba Siti Nur Malasari dari B21 udah belum? B23 udah ya. B21 juga udah ya. Soalnya ingat aku di jadwal itu mungkin antara B22 dan B21 ada yang belum dapet ya, kalau nggak salah. Nah, kalau udah mungkin teman-teman yang belum dapat, oh B21 belum. Kalau B22, Nazwa coba Nazwa. Gimana teman dari B22? Oh, belum Belum. juga. Oke, kalau belum, kali B21 dan B22 belum, eh mungkin aku izin ya untuk B23 kita akan kembali lagi ke materi ini gitu ya. B23 lebih santai aja jadi nggak usah ngerjain pretest dan post-testnya karena sudah ngerjain gitu ya. Tapi akan review lagi gitu ya untuk materi ini. Walaupun masih baru ya minggu kemarin ya. Aku izin untuk B23 untuk aku sampaikan kembali materi ini. Ya, kemudian sebentar ya, siapin dulu. Oke, Hmm, kita langsung masuk aja ya ke pembahasannya. Jadi terkait terkait aturan pencacahan gitu ya. Aturan pencacahan sendiri kita eh, mencacah gitu satu persatu atau mencoba menjabarkan satu persatu ada berapa kemungkinan yang mungkin dari sebuah skema tertentu gitu ya. Kemudian teori peluang sendiri dari kemungkinan yang tadi diinginkan gitu ya. Misalkan ada kemungkinan A, kita bagi dengan kemungkinan total sehingga akan kita dapatkan peluang gitu ya. Di kemungkinan terjadinya A dibagi dengan kemungkinan total yang dapat terjadi. Nah, sebelum kita mulai ke materi, kita pretest terlebih dahulu. Untuk teman-teman B3 tidak usah mengerjakan pretest ini ya. Hanya B1, B2, B21 dan B22. Silakan dikerjakan ya.
Gimana teman-teman? Udah selesai mengerjakan semua untuk pretestnya? Ada yang belum selesai pretestnya? Udah ya. Oke, kalau udah kita langsung masuk aja ke materinya. Jadi dari kaidah pencacahan sendiri gitu ya, ada beberapa aturan di mana ada aturan penjumlahan gitu ya. Dimana kalau ada kegiatan saling bebas, total kegiatan yang mungkin itu atau kemungkinan yang dapat terjadi itu tinggal kita jumlahkan. Nah, maksud dari soal ini apa, materi ini apa, nanti kita langsung coba ke soalnya ya. Kemudian selanjutnya adalah aturan perkalian gitu ya, dimana kalau ada eh, kejadian saling lepas, tidak saling lepas gitu ya, maka kemungkinan totalnya itu adalah perkalian dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Contohnya apa? Contohnya kalau kita punya kita melempar koin dan sembari melempar dadu gitu ya, bersamaan. Maka kemungkinan yang dapat terjadi itu dari koin sendiri kan ada dua kemungkinan ya, antara apa gambar atau angka. Sedangkan dari dadu sendiri ada 6 kemungkinan karena ada 6 mata dadu, 1 sampai dengan 6 gitu ya. Nah, maka kemungkinan totalnya itu adalah perkalian dari keduanya gitu ya. Jadi 2 dikalikan dengan 6. Jadi ada 12 kemungkinan yang dapat terjadi dari pelemparan koin dan dadu tersebut. Seperti itu untuk aturan perkalian. Nah, kemudian tadi ya kita sudah singgung sedikit terkait pencacahan gitu. Jadi kita eh, mencacah satu persatu gitu ya. Ada berapa kemungkinan sih yang dapat terjadi dari suatu pengambilan gitu ya. Kita mengambil R dari total N. Nah, ada dua kasus gitu ya. Ada yang memperhatikan urutan dan ada yang tidak memperhatikan urutan. Contohnya, kalau kita punya 5 orang gitu ya, namanya A sampai dengan E gitu, A, B, C, D, E. Nah, kalau kita memperhatikan urutan, kita panggil si A, kemudian si B, maka itu akan berbeda dengan kalau kita memanggil si B, kemudian si A gitu ya. Karena kita memperhatikan urutan. Kalau kita panggil A baru B, berarti kan urutan pertama adalah A gitu ya. Urutan kedua adalah B. Nah, kemudian kalau kita panggil sebaliknya gitu ya, B kemudian A, berarti kan pertama adalah B, kedua adalah A gitu ya. Itu untuk memperhatikan urutan. Nah, kalau kita perhatikan urutannya, maka kita gunakan permutasi gitu ya. Di mana kalau kita permutasikan R dari total N, itu akan sama dengan, atau jumlah yang mungkinnya adalah N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Nah, kemudian ada kasus kedua di mana kita tidak memperhatikan urutan. Misalkan dari 5 orang tadi, A, B, C, D, E gitu ya, kita buat kelompok berdua-berdua gitu. Kita panggil berdua, misalkan A dan B gitu ya. Maka eh, kita ketika kita memanggil A dan B dengan ketika kita memanggil B dan A itu kan akan sama gitu ya. Orang-orangnya 2 orang itu juga gitu dari 5 orang yang ada. Nah, maka itu yang kita sebut dengan tidak memperhatikan urutan gitu ya. Atau urutannya tidak penting. Nah, kalau kita tidak memperhatikan urutan, kita gunakan kombinasi, di mana kombinasi R dari N atau C R dari N itu adalah N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Nah, kemudian di sini dibagi dengan R faktorial. Maka nanti akan kita dapatkan tuh permutasi itu nilainya akan lebih besar sama dengan kombinasi. Jadi nggak mungkin yang permutasi kurang dari kombinasi. Karena kan di sini di
kombinasi ada dibagi lagi gitu ya dengan R faktorial. Jadi pasti setidaknya sama dengan lah atau kurang dari permutasi. Itu kalau kita eh, tidak memperhatikan urutan. Logikanya gimana? Logikanya adalah ya kalau tadi kan kita memanggil A dan B, A kemudian B itu akan berbeda gitu ya dengan ketika kita memanggil B kemudian A gitu ya. Itu untuk permutasi. Sedangkan kalau dikombinasikan A B maupun BA itu kita anggap merupakan satu kejadian yang sama gitu ya. Itu logika dari kedua ini. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya gitu ya, yaitu teori peluang. Dimana kalau tadi pencacahan sendiri kita sudah mencari gitu kemungkinan suatu kejadian. Nah, peluang sendiri kalau kita inginkan kejadian A gitu ya, maka peluang terjadinya A itu adalah kita misalkan NA gitu ya atau kemungkinan munculnya A dibagi dengan peluang total apa kemungkinan total gitu yang dapat terjadi. Contohnya kalau kita eh, ambil dadu gitu ya, kan dadu itu ada 6 mata dadu. Nah, kalau kita tinjau berapa sih peluang terdapat apa peluang terambilnya mata dadu satu gitu. Berarti kan kemungkinan terambilnya angka satu yaitu satu ya dibagi dengan kemungkinan totalnya. Mata dadu sendiri kan ada 6 ya, berarti per 6. Nah, seperti itu. Nah, dari situ, dari kemungkinan ini gitu ya, akan kita dapatkan rentang di mana peluang sendiri rentangnya di antara 0 sampai dengan 1. Jadi paling minimal banget 0 gitu ya. Contohnya, berapa sih peluang terambilnya angka 0 di dadu? Kan angka 0 sendiri di dadu nggak ada ya. Berarti peluangnya ya 0 gitu. Sedangkan maksimalnya adalah 1. Contohnya apa? Contohnya berapa peluangnya terambilnya angka 1 sampai dengan 6 di dadu. Itu kan pasti 1 ya. Kalau nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan kalau di sini kemungkinannya itu adalah 6 dibagi dengan 6. Yaitu 1 itu sendiri gitu ya. Maka maksimal itu peluang adalah 1 gitu ya. Kemudian kalau ada peluang komplement gitu atau berlawanan, maka penjumlahannya itu adalah sama dengan 1 gitu. Atau kita dapat tuliskan peluang komplement kejadian A itu adalah 1 dikurangi dengan peluang A. Contohnya, kalau kita nyatakan gitu ya, PA atau peluang kejadian A adalah terambilnya angka 1 pada dadu. Berarti kan 1/6 ya. Nah, komplemennya apa? Komplemennya adalah angka selain 1 pada dadu gitu ya. Jadi komplement itu adalah lawan gitu ya. Lawannya kalau apa terambilnya 1 berarti lawannya adalah selain 1 gitu ya. Maka peluang terambilnya selain 1 adalah ya udah PA aksen sama dengan 1 dikurangi dengan 1/6 yaitu 5/6 gitu ya. Itu untuk eh, peluang komplement. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui juga adalah frekuensi harapan. Dimana kalau kita punya peluang kejadian A itu adalah PA gitu ya. Kemudian kita lemparkan atau lakukan sebanyak N kali, maka frekuensi harapannya adalah N dikali dengan PA. Contohnya adalah eh, kalau kita melempar koin gitu ya. Koin kan peluang kita dapat angka adalah setengah gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lemparkan sebanyak 4 kali, maka frekuensi harapan kita mendapatkan angka adalah 4 dikali dengan setengah, yaitu 2 gitu. Jadi harapannya adalah 2 dari 4 pelemparan tersebut adalah angka gitu ya. Kita mendapatkan angka. Itu yang disebut dengan frekuensi harapan kejadian. Gitu ya.
Untuk lebih lanjut, kita langsung masuk aja ya ke soalnya dari soal pencacahan terlebih dahulu. Nah, jadi soal pertama ini terdapat 5 rasa gitu, yaitu semangka, nanas, anggur, apel, dan coklat. Sedangkan rasa baru itu tercipta dengan mencampurkan 2 bahan rasa dari rasa yang ada. Dari semangka, nanas, anggur, apel, dan coklat gitu ya. Berarti 2 dari 5 gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah varian rasa baru yang dapat tercipta ada berapa gitu ya. Silahkan dicoba dikerjakan waktunya, aku kasih waktu 1 menit. Gimana teman-teman? Ada yang udah dapat? Terutama teman-teman B21 dan B22. Ada yang dapat E. Yang lain gimana? Naila E, Siti Nurmalasari C. Kita coba bahas ya. Jadi, kan tadi kita sudah state gitu ya. Kita perlu mengacak 2 dari 5 rasa yang ada gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau udah kita dapat gitu ya, 2 dari 5 rumusannya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kita gunakan kombinasi atau permutasi nih. Ada yang bisa jawab? Permutasi atau kombinasi? Yang jawab deh, tadi Siti Nurmalasari dan Naila. Kira-kira kita gunakan permutasi atau kombinasi? Siti Nurmalasari bilang kombinasi ya. Oke. Sebelum kita nentuin, jadi kita pikirin dulu nih. Eh, Kalau kita gabungkan rasa semangka, kemudian nanas, itu akan sama nggak dengan kalau kita menggabungkan nanas dengan semangka? Jawabannya adalah sama gitu ya. Kedua rasa kalau digabungkan mau urutannya semangka dulu atau nanas dulu itu akan sama. Nah, kalau sama berarti kan kita tidak memperhatikan urutan gitu ya. Maka kita gunakan kombinasi ya, yang tidak memperhatikan urutan. Berarti kita kombinasikan 2 rasa dari 5 rasa yang ada. C2 dari 5. Gitu ya. Maka ini akan sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial gitu ya. Dikalikan dengan 2 faktorial. Atau di sini bisa kita jabarkan 5 dikali 4 dikali dengan 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti bisa kita coret nih 3 faktorialnya. Kemudian 4 dibagi dengan 2 juga bisa kita dapatkan gitu ya. Yaitu 2. Maka di sini tersisa 5 dikali dengan 2, yaitu 10 gitu ya. Maka rasa yang dapat tercipta adalah 10 rasa baru. Jadi jawabannya adalah C. Itu ya teman-teman untuk menentukan kita gunakan permutasi atau kombinasinya. Ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Kakak, saya mau tanya. Silakan. Kalau cara membedakan antara
Apa sih kombinasi sama permutasi itu kayak gimana? Yang tadi ya, eee, kita oh ya, pertama biasanya dari pertanyaannya gitu ya. Di sini kan, tercipta dengan mencampurkan 2 bahan rasa gitu ya. Kalau 2 bahan rasa kan berarti mau kita campurin semangka dengan nanas dengan semangka itu akan sama saja gitu ya. Nah, kedua, biasanya pertanyaannya kalau apa, permutasi itu biasanya, lebih ke urutan. Nanti coba kita lihat ya. Ada banyaknya berapa banyaknya urutan atau, eee, komposisi tapi, komposisinya spesifik. Nanti kita coba lihat, soal lainnya. Kemudian ya ini ya, hal ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita logikakan gitu ya, semangka dengan nanas, berbanding dengan nanas dengan semangka itu kan akan sama gitu ya. Kayak kita air dengan kopi dengan air itu kan akan sama gitu ya, kalau kita campurkan dengan takaran yang sama. Maka kalau sama gitu ya, kita masukkan semangka dulu baru nanas, atau nanas dulu baru semangka, itu sama maka kita gunakan kombinasi yang mana tidak memperhatikan urutan gitu ya. Mutasi sendiri kan memperhatikan urutan gitu ya. Kalau kita apa, eee, memasukkan semangka baru nanas, dan nanas dengan semangka itu dianggapnya berbeda untuk permutasi, tapi nyatanya kan sama gitu ya, jadi kita gunakan kombinasi. Gitu, Titi Nurmawasari. Apakah jelas? Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau kurang jelas mungkin nanti kita bakal lebih bisa ngebedain di soal-soal selanjutnya ya. Aman ya untuk soal ini? Iya, Kak, aman. Oke, kalau aman kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, tadi kita untuk apa, kemungkinan gitu ya, sekarang kita, peluang soal. Kalau peluang sukses itu adalah 4/5, maka dari 5 kali percobaan, tepat gagal 2 kali percobaan itu adalah berapa? Eee, kita bisa gunakan yang komplement gitu ya, di mana peluang gagal sendiri adalah 1 dikurangi dengan sukses gitu ya, yaitu 1 dikurangi dengan 4/5. Maka di sini sama dengan 1/5. Silakan dicoba dikerjakan ya. Gimana teman-teman, ada yang udah dapat? Kalau belum kita, coba jabarkan aja ya, kita coba bahas. Jadi kan, kita mau 4 gagal 2 kali, berarti 2 gagal. Kalau 2 gagal berarti, sisanya adalah berhasil gitu ya atau sukses. Maka sisanya adalah 3 sukses gitu ya. Ingat di sini konjungsinya adalah dan. Kalau konjungsinya adalah dan, maka kita gunakan yang
tak saling lepas gitu ya, atau kita kalikan nantinya peluangnya. Berarti gagal sendiri kan 1/5 ya. Kemudian karena 2 kali gagal, maka kita pangkatkan dengan 2. Kemudian kita kalikan, nah ini ya, tak saling lepas itu dikali, yaitu di sini adalah 3 kali sukses. Sukses sendiri kan peluangnya adalah 4/5. Maka 4/5, kemudian kita pangkatkan 3 gitu ya. Kemudian jangan lupa kita harus mengacak 2 gagal dari 5 kali percobaan. Jadi kan gagal itu bisa ke 1 kedua gitu ya, atau kedua ketiga, atau ketiga keempat, dan seterusnya gitu ya. Maka itu kan kita kombinasikan 2 kali gagal dari 5 kali percobaan. Seperti ini ya. Kalau kita jabarkan, ini adalah 1/5 kuadrat dikalikan dengan 4 pangkat 3 kan 64 ya. Kemudian di sini adalah 5 pangkat 3. Kemudian kita kalikan yang kombinasinya. Yang kombinasinya sendiri 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi dengan 2, yaitu 3 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Seperti ini ya. Maka ini akan sama dengan 64 per 5 pangkat 5 dikalikan dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Ini bisa kita coret, kemudian 4 dibagi 2 faktorial sendiri adalah 2 gitu ya. Maka tersisa 64 dikali 5 dikali 2, yaitu 640. Kemudian dibagi dengan 5 pangkat 5. Gini ya. Jadi jawabannya adalah E. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Masih aman ya? Kalau masih aman, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Gimana? Tadi ada yang... Kak, kalau izin bertanya, Silakan, silakan. kalau 1/5-nya itu dari mana, Kak? 1/5-nya adalah peluang gagal gitu ya. Peluang gagal sendiri kan 1 dikurangi dengan sukses gitu ya. Berarti 1 dikurangi 4/5, yaitu 1/5. Jadi kita ini peluang gagal, kemudian dipangkatkan dengan 2 itu adalah gagal dikali dengan gagal gitu. Karena kan 2 kali gagal. Jadi tinggal dipangkatkan sebanyak gagalnya. Sedangkan 4/5 sendiri kan peluang sukses. Kemudian kita mau 3 kali sukses, berarti dipangkatkan dengan 3. Gitu. Gimana? Paham untuk sampai sini? Terima kasih, Kak. Iya. Siap. Kasih juga pertanyaan. Kakak maaf izin bertanya. Silakan. Kalau itu 5 pangkat 5 itu dari mana? 5 pangkat 5-nya adalah ini ya. Jadi kan kuadrat masuk ke bawah gitu ya. Kan sama, kalau kita punya A per B dipangkatin C gitu ya. Itu kan sama aja A pangkat C per B pangkat C gitu ya. Nah, makanya nanti yang sebelah kiri ini jadi 1/5 kuadrat. Karena kan 1 kuadrat adalah 1 juga ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini 4 pangkat 3, 4/5 pangkat 3 adalah kan 4 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Jadi sama dengan 64 per 5 pangkat 3 gitu ya. Nah, kemudian eh, kita dapatkan gitu ya 64 per 5 pangkat 3. Nah, sudah seperti itu, kita tinggal pembilangnya itu tetapkan gitu ya, 64 kan. Nah, sedangkan untuk penyebutnya di sini 5 kuadrat dikali 5 pangkat 3. Ingat ya, kalau kita punya A pangkat B dikalikan dengan A pangkat C gitu ya, maka ini akan sama dengan A pangkat B ditambah dengan C. Makanya kita dapatkan di sini 5 pangkat 2 ditambah dengan 3. Jadi 5 pangkat 5. Gitu ya. Gimana? Paham? Udah sampai sini? Ya, paham. Terima kasih, Kak. Siap. Terima kasih juga pertanyaan.
Ada yang mau ditanyakan lagi untuk soal ini, teman-teman? Kalau nggak ada, kita akan lanjut ke soal selanjutnya ya. Nah, jadi di soal ini ada 3 orang pria dan 4 orang wanita duduk dalam satu baris. Kemudian mereka wajib mengerjakan 8 dari 12 soal. Dan akan dipilih 4 orang yang lolos seleksi. Banyaknya kemungkinan peserta yang lolos paling banyak 2 wanita. Nah, diperhatiin lagi ya, di sini paling banyak 2 wanita. Berarti bisa 1 wanita, bisa 2 wanita. Kalau untuk 1 wanita berarti 1 wanita dan 3 pria. Gitu ya. Kalau 2 wanita berarti 2 wanita dan 2 pria. Jadi kita dibagi kasus gitu ya. Silakan dicoba dikerjakan ya. Aku kasih waktu 1 menit mungkin harusnya cukup sih. Silakan. Ada yang udah dapat? Kalau belum langsung kita bahas ya. Yang lagi ngitung silakan dilanjut aja hitungannya. Oke, Situ Nurmahsari dapatnya D. Kita coba ya. Kita akan kasus pertama yaitu 1 wanita dan 3 pria. Gitu ya. Berarti kita mengambil atau ya mengambil 1 wanita dari 4 wanita yang ada gitu ya. Nah, masalahnya kita lagi-lagi gunakan kombinasi atau permutasi gitu ya. Ingat kalau kita di sini aja ya 3 pria gitu ya. Kita panggil ABC, pria ABC dengan kita memanggil pria BCA. Orang-orangnya kan itu juga ya. Maka tidak ada bedanya ketika kita memanggil ABC ataupun BCA atau CBA gitu ya. Orang-orangnya masih yang sama gitu. Nah, kalau berarti kan tidak memperhatikan urutan, maka kita gunakan kombinasi gitu ya. Kita kombinasikan 1 wanita dari 4 orang wanita yang ada gitu ya. Berarti C 1 dari 4. Kemudian ingat konjungsinya adalah dan, berarti kejadiannya tak saling lepas. Nah, kita kombinasikan 3 orang pria dari 3 orang pria yang ada. Maka di sini kita akan dapatkan 4 dibagi dengan 4 dikurangi 1. Oh ya, 4 faktorial. Ini 4 dikurangi 1 adalah 3, berarti 3 faktorial kali 1 faktorial. Kemudian untuk yang kombinasi 3 dari 3-nya itu adalah 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurangi dengan 3, yaitu 0 ya, 0 faktorial, dikalikan dengan 3 faktorial gitu ya. Nah, ini kan bisa kita coret ya 3 faktorialnya, bisa ya 1. 0 faktorial juga adalah 1. Maka tersisa yang bagian ini. Maka yang bagian tersebut bisa kita jabarkan 4 dikali dengan 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Karena kan 1 faktorial juga 1 ya. Maka bisa kita coret gitu. 3 faktorialnya tersisa 4 gitu.
Maka di sini adalah 4. Nah, untuk kasus pertama berarti ada 4 kemungkinan gitu yang dapat terjadi. Untuk kasus kedua, berarti kita kombinasikan gitu ya, 2 wanita dari 4 wanita yang ada, kemudian kita kalikan dengan kita kombinasikan 2 pria dari 3 pria yang ada gitu ya. Maka ini akan sama dengan yaitu 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial ya, karena 2 dikurangi dengan 4 dikurangi dengan 2. Kemudian dikalikan dengan 2 faktorial. Dan dikalikan dengan di sini 3 faktorial per 3 dikurangi dengan 2 yaitu 1 dikalikan dengan 2 faktorial. Maka ini akan sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kemudian dikalikan dengan 3 dikali 2 faktorial per 1 faktorial sendiri kan 1 ya, jadi tidak usah kita tuliskan. Dan di sini adalah 2 faktorial. Nah, kita lihat 2 faktorialnya bisa kita coret, kemudian di sini juga bisa kita coret, dan tersisa 4 dibagi dengan 2 faktorial itu adalah 2 ya. Berarti kan 2 dikalikan 3 dikali dengan 3, yaitu 18 ya. Berarti ada 18 cara untuk kasus kedua ini. Nah, kasus pertama dan kedua ini kan merupakan kasus yang saling lepas ya. Yang mana bisa terjadi kasus pertama, bisa terjadi kasus kedua. Maka kemungkinan totalnya tinggal kita jumlahkan gitu. Antara kasus pertama dengan kasus kedua. Maka jumlahnya adalah 4 ditambah dengan 18. Maka di sini ada 22 cara. Jadi jawabannya adalah C ya. Ada yang ingin ditanyakan untuk soal ini? Saya izin bertanya, Kak. Silakan. Kalau itu yang dapatnya satu wanita Ya. satu wanita dan 3 pria itu dari mana, Kak? Karena kan di sini katanya paling banyak 2 wanita ya. Berarti 1 wanita pun boleh kan sebenarnya. Yang jelas yang lolosnya ada 4 orang gitu ya. Oh, jadi awalnya tuh kita tuh ngira-ngira dulu gitu. Kita ngira-ngira dulu nih. Kasusnya gimana aja sih? Karena paling banyak 2 wanita, maka kasus pertama adalah 2 wanita 2 pria gitu ya. Kemudian ada kasus lainnya yaitu kan karena paling banyak 2 wanita, maka setidaknya 1 wanita pun boleh gitu ya. Jadi boleh 1 wanita dan 3 pria. Gitu ya. Benar? Apakah jelas? Iya. Terus kalau misalkan itu teh 4 kombinasi 4 sama 1 teh dari yang Nah, soal itu, yang lolosnya 4 yang lolos gitu. kalau ini kita kan, oh ya, kalau 4 yang lolos itu totalnya gitu ya. Totalnya 4 kan. Makanya 1 wanita, 3 pria gitu ya. Ini juga kan kalau totalnya 4 gitu ya. Karena paling banyak 2 wanita, 2 pria. Berarti sisanya adalah 2 pria. Nah, kalau kombinasi 1 dari 4 itu 1 wanita gitu ya. Karena ini kita pilih 1 wanita. Dan dari total wanitanya ada 4 orang gitu ya. Maka kita kombinasikan untuk wanitanya 1 dari 4. Gitu. Untuk prianya kita ambil di sini 3 orang pria gitu ya. Dari 3 orang pria yang ada. Gitu. Jadi kita kombinasikan 3 dari 3. Gitu. Oke. Jelas ya? Gimana, Kak? Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan dari soal ini? Kalau aman, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Baik, kita lanjut ya. Nah, untuk soal selanjutnya di sini banyak cara duduk agar orang yang berjenis kelamin sama tidak duduk bersampingan. Advokasiku mungkin ya. Jadi agar tidak duduk bersampingan kan satu-satunya cara adalah sini wanita
pria gitu ya, wanita kembali, pria lagi, wanita lagi, pria lagi, dan terakhir wanita gitu ya. Nah berarti kita tinggal ini satu-satunya formasi gitu antara wanita dan pria. Maka kita tinggal acak wanitanya gitu ya, keempat wanita tersebut, tinggal kita acak urutannya gitu ya. Dan yang pria pun diacak urutannya gitu ya. Nah kalau ini banyak cara duduk itu berarti kan urutannya diperhatikan, maka gunakan permutasi gitu. Silakan dicoba ya. Ada yang udah dapat? Kalau belum akan kita bahas ya. Jadi di sini seperti yang sudah dibilang ya, formasi yang mungkin itu hanya wanita pria, wanita pria, wanita pria, dan wanita gitu. Eh, jadi kita mengacak saja yang wanitanya gitu ya, sebanyak 4 wanita, dan prianya itu sebanyak 3 pria. Nah, cara mengacaknya sendiri berarti kan kita mengambil atau kita mengacak gitu ya, 4 wanita dari 4 wanita yang ada gitu ya. Berarti permutasi 4 dari 4. Kemudian kita kalikan karena kan di sini kejadiannya tidak saling lepas ya, di mana terjadi wanita diacak dan pria diacak juga. Nah, permutasi 3 orang pria dari 3 orang pria yang ada. Atau di sini akan kita dapatkan gitu ya, 4 faktorial per 4 dikurangi 4 yaitu 0 ya. Jadi 0 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial per 3 dikurangi dengan 3 yaitu 0 faktorial. Ingat 0 faktorial itu adalah 1 gitu ya. Maka di sini 4 faktorial sendiri kan 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, yaitu 24. Kemudian 3 faktorial adalah 3 dikali 2 dikali 1, yaitu 6. Maka 24 dikali dengan 6, atau 144 gitu ya. Jadi ada 144 cara, yaitu fit gitu ya. Atau mungkin ada yang biasa langsung ini gitu ya, langsung ngacak. Cara ngacaknya kalau wanita itu adalah berarti kan ada 4 orang, berarti cara ngacaknya adalah 4 faktorial dikalikan dengan yang pria itu ada 3 orang, berarti 3 faktorial gitu ya. Nah ini akan sama dengan 24 dikali dengan 6. Itu juga sama aja ya, asalnya dari permutasi ini gitu ya. Sudah 140. Gitu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Atau masih aman semua nih? Kalau aman kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Oke. Nah, untuk soal ini katanya kan wajib mengerjakan 8 soal dari 12 soal. Sedangkan 5 soal pertama wajib dikerjakan gitu. Nah, eh, ada berapa soal sih yang kemungkinan pilihan soal yang dapat dikerjakan? Aku kasih clue lagi, di sini kan yang wajib dikerjakan adalah 8 gitu ya. Sedangkan 5 soal pertama wajib dikerjakan. Berarti sisa yang harus dikerjakan adalah 8 dikurangi dengan 5, yaitu 3. Sedangkan soal yang tersedianya itu kan ada 12 soal, kemudian 5-nya itu wajib dikerjakan. Berarti sisa soal yang tersedia adalah 7. Nah,
tinggal tentuin nih pakainya kombinasi atau permutasi. 3 dari 7. Silakan teman-teman. Aku kasih waktu 1 menit ya. Oke, Naila dapat A. Yang lain? Oke, Nazwa juga dapat A. Eh, nah, kita coba bahas ya. Sebelumnya kita gunakan kombinasi atau permutasi nih. 3 dari 7 ini. Yang bisa jawab permutasi atau kombinasi. Kalau Siti Normalasari permutasi. Nah, jadi jawabannya adalah kita gunakan kombinasi gitu ya. Karena di sini ketika kan kita 5 soal pertama wajib dikerjakan, berarti yang harus kita kerjakan sisanya adalah soal nomor 6 ke atas gitu ya. Ketika kita mengerjakan soal 6, 7, dan 8 dengan kita mengerjakan 7, 6, 8, ini kan adalah soal-soal yang sama gitu ya. Nah, kalau sama kan ya sama aja dong, mau kita kerjain yang mana duluan, mau 6 dulu, 7 dulu, atau 8 dulu, itu kan akan sama gitu ya. Nah, kalau sama seperti itu, berarti kita tidak perlu memperhatikan urutan gitu ya. Maka kita gunakannya kombinasi gitu ya. Karena ya mau kita ngerjain 6, 7, 8 atau 7, 6, 8 itu kan kemungkinan pilihan soal yang sama gitu ya. Nah, maka kita gunakan kombinasi, di mana kita tidak memperhatikan urutannya. Jadi kita kombinasikan 3 soal yang wajib dikerjakan dari 7 soal yang tersisa gitu ya. Jadi di sini adalah 7 faktorial per 7 dikurangi dengan 3, yaitu 4 faktorial ya, dikalikan dengan 3 faktorial. Nah, ini akan sama dengan 7 kali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial. Ini bisa kita coret ya. Kemudian 3 faktorial sendiri kan 3 dikali dengan 2 ya, yaitu 6. Maka bisa kita coret juga. Jadi tersisa 7 dikali dengan 5, yaitu 35. Jadi jawabannya adalah A ya. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Untuk Siti Normalsari bisa bedain permutasi dan kombinasinya? Gimana? Aman? Enam sama 3 itu tidak. Oh ini ya, ini kan 3 faktorial. 3 faktorial kan 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1 ya. Jadi sama dengan 6. Jadi bisa kita coret gitu ya. Itu ya Siti Normalsari. Jadi 6 dibagi dengan 3 faktorial. Oke. Yang lain aman ya? Kalau aman kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Ya, kita lanjut ya. Nah, kalau tadi kita udah berbicara mengenai kemungkinan gitu ya. Sekarang yang ditanyakan adalah peluang.
di peluang yang lolos adalah 1 orang pria dan 3 orang wanita. Silakan dicoba ya. Kasih waktu 1 menit juga. Ada yang udah dapat, teman-teman? Kalau belum akan aku bahas ya. Naila D, Siti Nurmasari B. Kita coba ya. Jadi di sini kan 1 orang pria dan 3 orang wanita. Kita kan udah tahu ya, peluang kejadian A itu kan sama dengan kemungkinan terjadinya A dibagi dengan kemungkinan total gitu ya, atau semesta. Itu NS gitu ya. Sebentar ya, layarnya agak-agak. Maaf ya, ini tahu layarnya licin-licin. Nah, NA atau kejadian A dibagi dengan NS gitu ya, atau semesta. Maka kita tentuin dulu NA-nya atau kemungkinan yang dapat terjadi ketika kita yang lolosnya adalah 1 orang pria dan 3 orang wanita. Maka kalau 1 orang pria, berarti kan lagi-lagi kita gunakan kombinasi ya. Jadi udah dibahas gitu ya. Kalau kita meloloskan ABC dengan BCA itu akan sama. Maka kita kombinasikan 1 orang pria, karena di sini 1 pria, dari 3 orang pria yang ada. Gitu. Dikombinasi 1 dari 3, kemudian kita kalikan dengan kombinasi, di sini adalah 3 orang wanita ya. Jadi 3 orang wanita dari 4 orang wanita yang ada. Berarti 3 dari 4. Gitu ya. Maka ini akan sama dengan 3 faktorial per 3 dikurangi dengan 1 adalah 2 faktorial gitu. Dan di sini adalah 1 faktorial. Kita kalikan dengan 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi dengan 3, yaitu 1 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. Maka kalau kita jabarkan gitu ya, adalah 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Kemudian di sini kan 1 faktorial sendiri adalah 1 ya, maka tidak usah kita tuliskan gitu. Kemudian di sini sebelah kanannya 4 faktorial sendiri, 4 dikali dengan 3 faktorial dibagi dengan 1 faktorial adalah 1. Sini adalah 3 faktorial gitu ya. Bisa kita coret ya 2 faktorialnya. Dan di sini 3 faktorial. Maka kemungkinan terjadinya A adalah ada 12 kemungkinan. Gitu ya. Kemudian gimana dengan semestanya atau NS gitu ya. NS sendiri sama aja kita memilih atau kita kombinasikan 4 orang ya yang lolos gitu ya. 4 orang yang lolos dari 7 orang yang ada gitu ya. Jadi kan 3 orang pria dan 4 orang wanita. Jadi C 4 orang yang lolos dari 7 orang yang ada. Maka ini adalah 7 faktorial per 7 dikurangi dengan 4 adalah 3. 3 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial. Atau di sini 7 dikali dengan 6 dikali dengan 5 dikali 4 faktorial per
3 faktorial dikali dengan 4 faktorial. Kita coret lagi. Kemudian 3 faktorial sendiri kan 6 ya. Yaitu 3 dikali dengan 2. Nggak bisa kita coret. Maka tersisa 7 dikalikan dengan 5. Yaitu 35. Nah, jadi peluang kejadian tersebut adalah NA dibagi dengan NS. NA-nya adalah 12 ya. Kemudian dibagi dengan semestanya adalah 35. Jadi jawabannya adalah D ya. Ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Oke, kalau cukup kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini untuk soal ini, soal nomor ganjil harus dikerjakan. Jadi sama kayak yang tadi ya, ada 5 soal pertama wajib dikerjakan. Sama kayak gitu. Silahkan dicoba dikerjakan ya. Aku kasih waktu 1 menit. Ada yang udah dapat? Kalau belum, langsung kita bahas aja ya. Jadi di sini soal nomor ganjil itu wajib dikerjakan. Gitu ya. Berarti kan soal nomor ganjil dari 12 soal ada sebanyak 6 soal gitu ya. Nah, soal yang wajib dikerjakan adalah 8. Kok tidak muncul? Nah, jadi di sini adalah 8 soal yang wajib dikerjakan dikurangi dengan 6 soal ganjil. Maka yang harus dikerjakan sisanya adalah sebanyak 2 gitu. Kemudian pilihan soalnya ada 12 dikurangi dengan 6 soal ganjil. Ya, tersisa 6. Maka kita komposisikan 2 dari 6. Lagi-lagi kita menggunakan kombinasi ya. Karena kan kalau kita mengerjakan soal nomor 2 dan nomor 4 akan sama ketika kita mengerjakan nomor 4 dan 2. Kita kombinasikan 2 soal yang harus dikerjakan gitu ya. Dari 6 soal yang tersedia. Kombinasi 2 dari 6. Atau di sini adalah 6 faktorial per 6 dikurangi dengan 2 yaitu 4 ya. 4 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Yaitu di sini 6 dikali dengan 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 2 faktorial. Kita coret ya 4 faktorialnya. Kemudian 6 dibagi dengan 2 faktorial adalah 6 dibagi 2 gitu, yaitu 3. Maka tersisa 3 dikali dengan 5 yaitu 15. Jadi jawabannya adalah B ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk soal ini? Kalau nggak ada, kita akan lanjut. Aman ya? Oke, kalau aman. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke.
Ya, jadi di sini banyaknya cara memilih. Oh ya, sebelumnya Anto punya 32 kelereng dan kelereng kecil dan 20 kelereng besar. Kemudian dimasukkan ke akuarium. Nah, akuarium A 7 kelereng kecil dan 7 kelereng besar. Ke akuarium B 21 kelereng kecil dan 7 kelereng besar. Banyaknya cara memilih 2 kelereng kecil dan 3 kelereng besar yang tidak dimasukkan ke akuarium. Silakan dicoba dikerjakan ya, teman-teman. Kita langsung kerjain aja ya soal ini. Kita misalkan terlebih dahulu kelereng kecil itu adalah kakak gitu ya. Kakak kan sisa kelereng kecilnya tadi kan Anto punya 32 ya awalnya. Kemudian dimasukkan sebanyak 7 ke akuarium A, berarti dikurangi dengan 7. Kemudian dikurangi dengan angka akuarium B adalah 21. Maka dikurangi dengan 21. Maka yang tersisa adalah 4 gitu ya. Kemudian sisa kelereng besarnya kita misalkan KB itu ada kan sebanyak 20 ya. Kemudian dimasukkan ke akuarium A sebanyak 7. Ini licin layar, maaf ya. Dikurangi dengan 7, dikurangi lagi yang ke akuarium B sebanyak 7 gitu ya. Maka tersisa 6. Jadi kita memilih 2 kelereng kecil dari 4 kelereng kecil gitu ya. Berarti kita lagi-lagi gunakan kombinasi gitu ya. Kita kombinasikan 2 dari 4, 2 kelereng kecil dari 4 kelereng kecil yang tersedia gitu ya. Kemudian kita kalikan dengan, kita kombinasikan 3 kelereng besar dari 6 kelereng besar yang ada. Ini. Nah, di sini adalah 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Karena 4 dikurangi dengan 2, itu 2 ya. Kemudian dikalikan dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial. Maka di sini akan sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kemudian yang sebelah kanannya adalah 6 dikali dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial. Dan bisa kita coret ya. 2 faktorialnya, kemudian 4 dibagi dengan 2 adalah 2 gitu ya. Dan di sini 3 faktorialnya bisa kita coret. Dan 3 faktorial sendiri kan 6 ya. Berarti 6-nya bisa kita coret dengan 3 faktorial. Maka tersisa adalah 2 dikali dengan 3 dikali dengan 5 dikali dengan 4. Maka akan sama dengan yaitu 6 dikali dengan 20. 120. Jadi jawabannya adalah C. Gitu untuk soal ini ada yang mau ditanyakan?
kalau tidak ada yang ditanyakan, eh, kita akan cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Gimana? Sudah cukup? Aman semua? Kalau aman, seperti biasa, kita lanjut ke post-test ya. Untuk B23 sendiri karena sudah, jadi tidak perlu mengerjakan post-test. Sekalian aku cukupkan ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menyimak dan proaktif dalam menjawab